Yang Pak terdengar. Ya, kita berjumpa kali ini di mata kuliah Fisika Pangan. Ini kalau Anda lihat di diagram palet perkuliahan adalah lanjutan dari fisika dasar. Jadi nanti kita akan lihat ini masih ada keterkaitan dengan apa yang sudah kita diskusikan di mata kuliah fisika dasar. Nah, saya sudah upload beberapa file di SuperCyber, introduksi dan materi kuliah hari ini. Jadi silahkan nanti bisa dicek di situ. Oke, saya akan mulai untuk introduksinya. Sudah bisa bergeser? Sudah, oke. Ya, jadi di mata kuliah ini, timnya adalah Pak Pro dan saya, Pak Pro sebagai koordinatornya. Kita pelajari adalah konsep-konsep fisika dan aplikasinya di bidang pangan. Kalau di fisika dasar, kita belajar konsep-konsep fisika yang dasar. Kita belum banyak terlalu masuk ke aplikasi di bidang pangan. Sudah kita singgung juga, tetapi tidak terlalu mendalam masuk ke konsep ke aplikasi di bidang pangan. Untuk fisika pangan ini, kita akan lebih banyak membahas konsep-konsep fisika dan aplikasi yang terkait langsung bidang pangan. Baik itu sifat fisik bahan pangan, seperti viskositas, tekstur, reologi, optic properties, thermal properties, maupun terkait proses pengolahan pangan. Ada topik mekanika fluida dan perpindahan panas. Nah, topik-topik ini seperti mekanika fluida Anda sudah belajar di SMA. Anda tahu hidrostatika, ada hidrodinamika, ada persamaan Bernoulli, ada hukum Archimedes. Itu sudah pernah Anda pelajari. Tapi nanti kita akan lihat lagi di sini kita hubungkan dengan proses pengolahan pangan. Kemudian juga perpindahan panas. Anda sudah tahu ada namanya konduksi, konveksi, radiasi. Ada hukum termodinamika. Nah, itu nanti kita akan lihat lagi, kita lihat kaitannya dengan proses pengolahan pangan. Ini lebih detail yang akan kita pelajari topiknya. Anda akan 7 pertemuan bersama saya mulai hari ini. Introduksi, kemudian nanti kita akan masuk ke water activity, lalu optical properties, color measurement and scale. Nah, dua ini, nomor 2 dan nomor 3, ini dasarnya adalah yang sudah kita bahas di fisika dasar. Kita sudah bahas mengenai properties of light, sifat-sifat cahaya, sifat gelombang. Lalu ada namanya refleksi dan refraksi. Itu sudah kita bahas di fisika dasar. Lanjutannya nanti kita akan bahas di sini dalam 2 pertemuan. Kita lihat sifat optis makanan dan juga bagaimana mengukur warna dan skala warna yang digunakan. Kemudian 4 dan 5 ini dasarnya juga ada di fisika dasar. Di fisika dasar kita sudah belajar temperatur. Ada panas di situ. Nah, itu kita lanjutkan di sini. Kita bicara mengenai perpindahan panas, kemudian kita akan bicara termodinamika. Anda sudah tahu konstruksi konveksi radiasi. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa sih dalam proses pengolahan makanan. Kalau perpindahan panasnya ada makanan yang digoreng, dikukus, dibakar, di oven, itu beda-beda ternyata. Bagaimana perpindahan panas yang terjadi di situ? Jadi kita akan pelajari. Kemudian 6 dan 7, ini adalah mekanika fluida. Kita bicara mengenai mekanika pada fluida, terutama cairan. Fluida dalam keadaan yang diam, dibahas dengan cabang ilmu hidrostatika, kemudian ada fluida dalam keadaan yang bergerak. Itu dibahas dalam hidrodinamika. Itu 7 dengan saya. Pertemuan ke-8 masih sebelum UTS, tapi ini sudah masuk dengan Pak Probo. 8 sampai 14. Ada reologi, bagaimana bahan itu bisa mengalir. Karakteristiknya seperti apa? Kalau Anda lihat ada kecap
Misalnya dituang itu seperti itu. Anda bayangkan ada kecap manis, lalu Anda tuang, seperti itu ya alirannya. Tapi kalau saus tomat, oh itu lain lagi. Kadang Anda buka saus tomat dituang itu nggak keluar-keluar gitu ya, sampai harus dipukul-pukul. Botolnya baru keluar. Nah itu beda di situ. Nanti Anda akan pelajari di reologi. Lalu tekstur. Ada banyak parameter tekstur Anda akan pelajari, kemudian viscosity. Viscosity ini bicara mengenai kekentalan. Lalu ada glass transition, interfacial fenomena. Ini ada fenomena-fenomena yang terkait dengan aspek fisik makanan. Anda akan pelajari. Kemudian emosi dan gel. Nah, nanti yang 8-14 ini dengan Pak Probo dan ikut ke materi UAS. Jadi yang dengan saya 1-7 nanti di UTS dengan saya, yang 8 ke bawah itu nanti dengan Pak Probo. Nah, sekarang kita akan lihat penilaiannya. Penilaiannya ini nanti saya dan Pak Probo itu separuh-separuh ya. Jadi 50-50% masing-masing kami. Nah, untuk saya maupun Pak Probo nanti akan di breakdown lagi dalam UTS. Kalau yang saya UTS berarti ya tugas dan kuis. Nah, nanti saya bisa berikan tugas dan atau kuis gitu ya di sepanjang perkuliahan. Dan itu jadi komponen penilaian juga. Nah, kalau pas ada kuis, pas Anda tidak masuk, nilai kuisnya kosong, ya sudah gitu ya. Artinya Anda kehilangan proporsi untuk tugas tersebut. Jadi di sini selain ujian UTS gitu akan ada nilai-nilai yang diambil selama proses perkuliahan ini. Baik, bisa saja bentuk tugas yang misalnya ya saya berikan minggu depan dikumpulkan, atau bisa model kuis yang langsung dikerjakan saat itu, dikumpulkan, disubmit di Super Cyber, bisa seperti itu. Yang jelas, ini kuis bisa diberikan sewaktu-waktu, dan kalau Anda pas bolos gitu, nggak ikut kuis, ya sudah hilang gitu proporsi nilai tersebut. Pak Probo juga nanti bisa memberikan tugas dan atau kuis, kemudian juga ada proporsi nilai untuk UAS. Ini referensi yang digunakan. Halide, Rastik, and Crane ini sudah dipakai juga sejak dari fisika dasar ya. Oke, sampai sini dulu apakah ada yang ingin disampaikan? Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Kemudian saya mau minta tolong ada yang bersedia menjadi koordinator kelas. Atau mungkin sudah ditunjuk ya? Siapa ya? Sudah di ini tunjuk sebelumnya atau belum ya? Kalau belum, siapa yang bersedia? Oke, belum. Jose, terima kasih. Ada yang bersedia membantu sebagai koordinator kelas? Secara umum info akan saya sampaikan di Super Cyber, tapi in case ada apa yang perlu saya sampaikan, saya akan minta bantuan koordinator kelas. Oke, apakah ada yang bersedia? Atau ada yang dicalonkan? Kalau tidak ada, saya tunjuk ya. Ada dulu sebelum saya tunjuk, kalau memang nggak ada. Tidak akan perlu mengkoordinasi terlalu banyak karena infonya sebenarnya sudah lewat Super Cyber ya, tapi ini in case ada yang perlu disampaikan. Saya perlu bantuan dari koordinator kelas. Oke, kalau tidak ada berarti saya tunjuk ya. Vincenzo ada di sini? Ya, lu, Pak. Ya, oke. Vincenzo, apakah Anda bersedia membantu jadi koordinator kelas? Oh, boleh, tidak masalah, Pak. Oke, terima kasih Vincenzo. Sama-sama.
Ini bisa tolong ini ya di chat ya, chat ke WA saya ya. Oh, baik Pak. Ya, oke. Jadi nanti saya bisa save nomornya dan kalau ada pengumuman bisa saya sampaikan ke Anda. Oke, terima kasih Vincenzo untuk kesediaannya. Kemudian saya infokan juga berikutnya, persensi sudah ada di Super Cyber. Silahkan Anda isi persensi. Ini Anda sudah mayoritas minimal kan semester 2, gitu. Jadi sudah tidak ada lagi yang Pak saya lupa mengisi persensi dan sebagainya. Jadi Anda sudah jalan 1 semester gitu ya, jadi Anda sudah familiar dengan mengisi persensi. Saya minta tidak ada lagi yang kelupaan gitu ya, kemudian setelah kuliah selesai baru WA saya, Pak, tadi saya lupa mengisi persensi, misalnya seperti itu. Jadi tidak seperti itu ya, jadi jangan lupa Anda untuk mengisi persensi setiap kali Anda selesai kuliah atau saat perkuliahan. Di jam kuliah itu sudah saya set bisa persensi. Oke, kita akan mulai materi kita hari ini. Kita akan bahas mengenai water activity. Apakah slide-nya sudah muncul dan sudah bisa bergeser? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, kita akan bahas topik yang pertama di mata kuliah fisika pangan. Water activity atau aktivitas air. Nah, mungkin ada apa itu water activity? Aktivitas air itu bukan berarti mancing, berenang, dan menyelam begitu ya, bukan itu maksudnya. Kita akan lihat aktivitas air, apa yang dimaksud. Nah, sebelumnya saya akan ke sini dulu. Ada namanya moisture content. Itu kandungan atau kadar air. Moisture content. Kalau kita bicara moisture content, kita bicara mengenai air yang ada pada satu bahan. Dalam hal ini bahan pangan. Moisture yang ada di dalam bahan. Nah, biasa dinyatakan dengan persen. Dan moisture content ini bisa dinyatakan dalam wet basis maupun dry basis. Bicara mengenai wet basis, pembaginya adalah massa seluruh bahan. Jadi kalau kadar air dinyatakan dalam wet basis, itu adalah massa air per massa total bahan. Sebenarnya ini dinyatakan dengan wet basis itu tidak hanya kadar air. Bisa misalnya nanti ada di mata kuliah yang lain, mungkin Anda akan belajar kadar protein wet basis. Berarti massa protein per massa total. Karbohidrat wet basis berarti massa karbohidrat per massa total. Kenapa kok pakai istilah wet basis? Karena kita bicara total, total ini ada air dan ada solid. Anda pahami dulu bahwa dalam bahan yang kita bicarakan di bahan pangan, ada airnya, ada yang bukan air. Yang bukan air ini disebut sebagai solid atau dry matter. Maka kalau yang kita lihat dari total, total itu artinya kan termasuk airnya, maka disebut wet basis. Sedangkan kalau yang dijadikan pembagi di sini adalah bahan keringnya saja, maka disebut dry basis. Maka kalau kita mau hitung kadar air dry basis, itu massa air per massa bahan keringnya saja. Massa protein dry basis, kadar protein dry basis berarti massa protein per bahan keringnya saja. Kita lihat lebih lanjut. Contoh, dalam 100 gram bahan di sini ada 20 gram air dan 80 gram bahan kering, solid ya. Ya aslinya tidak terpisah begini, ini hanya menggambarkan ya, aslinya tentu bercampur gitu ya dalam bahan itu.
Ini kita pisahkan, misalnya ada komposisi dari 100 gram itu ada 20 gram air dan 80 gram dry matter. Dry matter itu ya ada protein, ada lemak, ada karbohidrat gitu ya. Itu yang solid itu. Selain air itu masuknya dry matter. Maka berapa kadar air dalam wet basis? Kadar air dalam wet basis adalah airnya 20 per total, per 100. 20 per 100 kali 100%. Jadi 20% kadar air wet basis. Demikian juga misalnya kadar protein. Nah, proteinnya berapa ini di soal ini tidak diketahui ya. Misalnya dari dry matter ini proteinnya 5 gram misalnya begitu. Berarti protein dry basis kan, protein wet basis itu 5 per 100 kali 100%. Sedangkan untuk dry basis, moisture content berarti 20 per 80. Karena pembandingnya adalah dry matter-nya. Sama juga kalau misalnya kadar protein dry basis, proteinnya punya 5 gram, berarti 5 per 80. Nah, ini pengertian dry basis dan wet basis. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Apakah saya terlalu cepat atau bisa diikuti? Bisa diikuti, Pak. Saya lanjut sekarang. Nah, sekarang kita lihat bahan makanan itu misalnya seperti ini. Ada air yang digambarkan kubusnya itu bahan makanan. Di dalam bahan makanan itu ada air. Ada air yang bulat-bulat itu misalnya itu menggambarkan air ya. Air yang ada di dalam bahan makanan, ada kandungan air. Nah, air ini berperilaku atau bersifat secara fisik sebagai air murni. Tetapi ada juga air yang tidak aktif, kurang aktif. Artinya tidak bisa berlaku atau bersifat secara fisik atau kimiawi sebagai air murni. Kalau kita bicara air murni, punya sifat secara fisik dan kimiawi. Bisa membeku, bisa menguap. Secara kimiawi dia bisa jadi bereaksi, bisa sebagai pelarut, gitu ya. Itu kan sifat air yang murni, sifat air yang berperilaku seperti air murni secara fisik maupun kimia. Nah, ada yang seperti itu, tapi ada yang tidak. Tidak bisa membeku, tidak bisa berfungsi sebagai pelarut, atau tidak berfungsi sebagai reaksi, reaktan, gitu. Nah, itu dikatakan air yang tidak memiliki sifat atau tidak berperilaku seperti air murni secara fisik atau kimiawi. Nah, ini yang disebut sebagai air terikat. Jadi ada air yang disebut air bebas dan ada air terikat. Air bebas itu dia bisa berperilaku, bisa bersifat seperti air pada umumnya. Bisa jadi pelarut, bisa jadi reaktan, bisa membeku, dan sebagainya. Tetapi ada air yang terikat. Air yang tidak bebas karena dia terikat. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Nah, bagaimana air ini terikat pada struktur internal makanan, sehingga kemudian itu akan mempengaruhi tingkat sejauh mana dia berperilaku atau bersifat. Bisa jadi solvent, bisa menguap, bisa membeku, dan sebagainya. Atau tingkat sejauh mana dia itu terikat secara kimiawi sehingga tidak tersedia, unavailable. Tidak tersedia maksudnya tidak bisa tadi jadi solvent, tidak bisa bereaksi dan sebagainya. Nah, ini kemudian mempengaruhi apa yang disebut dengan aktivitas air. Maka kok ada aktivitas air, berarti ada air yang aktif, ada yang kurang aktif.
tingkat keaktifannya beda-beda. Kita bicara keaktifan air, aktivitas air. Ternyata memang seperti tadi, ada yang bebas, ada yang terikat. Yang terikat jadi tidak seaktif yang bebas. Sehingga yang terikat ini ada airnya di situ sebenarnya. Airnya ada, tetapi dia terikat. Sehingga dia tidak bisa bersifat atau tidak bisa berperilaku seperti yang bebas. Ini yang kemudian ternyata kadar air itu tidak sama dengan bicara AW. Kalau kadar air, moisture content, kita bicara semua air yang ada di situ. Mau bebas, mau terikat, pokoknya ada air di dalam makanan, di dalam bahan pangan. Itu kadar air. Tapi lebih lanjut kita lihat, ternyata air itu yang ada di bahan makanan, tidak semua bisa bersifat, berfungsi, berperilaku seperti air bebas pada umumnya. Itu disebut air terikat. Maka ada activity, water activity. Kita lihat lebih lanjut. Ini kecil-kecil. Kalau kurang jelas Anda nanti bisa lihat di file ya. Nah, kita lihat di sini. Ada berbagai bentuk keterikatan. Nah, bentuk-bentuk ini yang nanti menentukan, mempengaruhi air itu sebebas apa sih? Seterikat apa? Nah, kita lihat yang pertama. Adhering water droplet. Tetesan air. Ini contohnya, ini karakteristiknya nanti bisa Anda baca sendiri. Permukaan solid yang basah. Meja aluminium atau meja stainless steel misalnya. Ada air di situ. Itu permukaan stainless steel-nya basah. Anda lap, selesai. Hilang airnya. Mejanya kering lagi. Di situ tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan antara mejanya, antara stainless steel di meja itu dengan airnya. Jadi dilap, selesai. Sudah hilang airnya. Tidak ada ikatan apa-apa. Tapi kita lihat yang lain. Pasir yang basah. Pasir yang basah itu Anda coba ambil air, pasir dibasahi, kemudian Anda sudah dilap-lap gitu, Anda pegang pakai tangan, Anda masih merasa itu belum kering pasirnya. Meskipun sudah dilap pasirnya ya, Anda letakkan di kain gitu, kemudian Anda tekan-tekan, ya sudah. Tapi Anda pegang, Anda tahu itu pasirnya masih basah, masih ada air di situ. Itu masuknya capillary water. Ada bentuk bindingnya itu mechanical. Air dalam kapiler yang kasar. Contohnya pasir yang basah. Lalu ada air dalam kapiler yang halus. Contohnya adalah kertas saring yang basah. Nah, itu kapilernya lebih halus. Lalu ada air sebagai solut. Solut ini zat terlarut. Nah, ini airnya berada di antara molekul. Contohnya gel pati, gel gelatin. Anda punya tepung tapioka, Anda masukkan ke dalam air, kemudian airnya Anda panaskan, Anda aduk. Apa yang terjadi? Tepung tapioka ini akan membentuk gel. Airnya di situ, tapi ketika jadi gel, Anda mungkin pernah lihat namanya lem kanji ya. Yang biasa kalau ini mungkin pernah lihat orang cuci spray terus diberi lem kanji gitu ya supaya spraynya tidak tepat kusut gitu. Nah, itu air dan tepung tapioka dipanaskan, setelah itu membentuk gel. Kelihatannya jadi gumpalan seperti itu. Airnya nggak kelihatan, padahal airnya ada di dalam situ. Air sebagai solut. Kelihatannya nggak kelihatan airnya. Seperti ini setelah jadi ya, setelah jadi seperti lemnya itu ya. Kelihatannya nggak ada airnya. Tapi sebenarnya air itu terperangkap di antara molekul-molekul pati. Nanti Anda kalau belajar dasar ini ya, mayoritas Anda ambil kimia pangan, Anda akan belajar itu lebih detail secara kimiawi itu seperti apa. Kemudian ada adsorbed water. Ada air yang ada di permukaan.
Kemudian ada lagi crystal water. Nah, yang crystal water dan water of constitution ini, air kristal dan air konstitusi ini sudah ikatannya kimiawi. Yang crystal water ini air berada pada kristal. Jadi kalau Anda di SMA mungkin ya tahu ada senyawa apa-apa titik 2H2O misalnya gitu. Titik 5H2O. Nah, itu kan air tapi ada dalam bentuk hidrat. Ya, contoh glukos monohidrat. Ada air yang ada di dalam hidrat itu, dalam bentuk hidrat. Nah, ini lebih keterikatannya lebih kuat lagi. Lalu ada water of constitution. Air yang ada dalam bentuk senyawa, contoh CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. Kalau Anda masih ingat reaksinya, CaO plus H2O, jadinya CaOH 2 kali gitu ya. Jadi OH 2 kali di sini sebenarnya mengandung air konstitusi. Ada air yang di situ, tapi sudah water in compound, air dalam bentuk senyawa. Nah, Anda lihat di sini contoh-contoh ini semua menunjukkan bentuk keterikatan air yang berbeda. Ada yang dilap saja tadi bilang, ada yang seperti pasir basah, dilap-lap masih pegang masih terasa basahnya gitu. Ada yang seperti ini tidak kelihatan air, malah kelihatannya serbuk begitu atau kristal-kristal. Sebenarnya ada air yang di dalam. Anda lihat di sini berarti air itu macam-macam bentuk keterikatannya. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin didiskusikan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nanti kalau oke, Deborah silakan. Permisi Pak, mau bertanya. Tadi sebelumnya Pak Han menyebutkan perbedaan kadar air sama water activity. Nah, kalau kadar air tadi saya mendengar itu adalah jumlah air bebas dan air terikat. Nah, sedangkan air water activity itu berarti jumlah air bebas aja kah atau jumlah air terikat aja kah, Pak? Oke, ya gini. Kadar air itu semua air, baik bebas maupun terikat. Nah, water activity ini kita bicara mengenai air yang dalam tanda petik aktif gitu ya. Air yang kemudian dia bisa berfungsi atau bisa berperilaku bersifat seperti secara fisik maupun kimiawi seperti air murni. Nah, jadi dalam hal ini bentuk-bentuk keterikatan ini kan tadi ada yang berbagai macam bentuk keterikatan ya. Nah, air yang aktif berarti kan secara logika yang aktif itu yang bisa berperilaku seperti air murni itu kan air yang tidak terikat gitu ya. Jadi water activity ini lebih dipengaruhi ke air bebas. Lebih dipengaruhi air yang bebas begitu. Karena dia tidak terikat. Dengan airnya itu bebas, maka air itu bisa melakukan atau bisa bersifat, bisa melakukan fungsi seperti air yang murni tadi. Tetapi memang secara umum yang mempengaruhi adalah air bebas. Tapi nanti kita lihat lebih detail mengenai pengertian AW. Jadi tidak bisa semata-mata dikatakan bahwa air water activity atau AW adalah sama dengan jumlah air bebas. Tidak semata-mata seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Tapi memang yang mempengaruhi water activity ini terutama adalah air yang bebas. Karena yang terikat sudah tidak bisa berfungsi, berperilaku, bersifat seperti air murni secara fisik maupun kimiawi. Sampai sini sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang tentang water activity. Water activity itu apa sih? Didefinisikan equilibrium relative humidity dari food material. Logikanya seperti ini. Kalau satu makanan itu mencapai kesetimbangan dengan lingkungannya, udara di sekitarnya, maka pada kondisi itu AW dari makanan itu akan sama dengan RH. RH itu relative humidity dari udara yang ada di sekitarnya. Nah, kalau sudah sama, maka makanan itu tidak akan melepaskan atau menyerap moisture.
Saya lanjutkan dulu. Nah, RH itu apa? RH ini. RH udara. Udara itu kan, udara kita ini kan campuran ya. Ada udara, ada gas, ada uap air gitu kan. Nah, RH, relative humidity, itu adalah jumlah uap air dalam campuran, dalam udara itu, per maksimal jumlah uap air yang bisa ada di udara itu. Itu artinya dalam kondisi jenuh. Jenuh itu seperti apa? Bayangannya gini. Anda mendidihkan air di dalam panci, ditutup. Nah, ketika airnya mendidih, maka uap airnya itu kan ada di permukaan air. Pertama sedikit. Semakin banyak air yang mendidih, semakin banyak air yang menguap, uap air di udara itu semakin banyak. Tambah lama, tambah banyak. Tapi pada titik tertentu sudah maksimal uap airnya. Tidak bisa nambah lagi. Itu berarti sudah jenuh. Tandanya apa kalau sudah jenuh? Uap air itu tidak lagi bisa berada dalam bentuk uap air. Dia berubah lagi jadi air. Nah, kalau Anda buka tutup pancinya, Anda lihat titik-titik air di situ. Wujudnya titik-titik air, cair ya. Itu adalah uap air yang karena sudah jenuh, dia berubah lagi jadi cair. Maka di situ kita tahu ada namanya jumlah maksimal uap air yang ada di udara. Nah, itu berarti dalam kondisi jenuh, gitu ya. Nah, itu jadi RH1 udara itu adalah jumlah uap air yang ada di udara tersebut per jumlah maksimalnya, jumlah jenuhnya. Jadi kalau Anda dengar udaranya kok lembab ya, berapa RH-nya? Misalnya di negeri kita tropis, oh RH-nya 70%. Berarti banyaknya uap air yang ada di udara ini 70%-nya dari jumlah uap air maksimal yang bisa ada di udara. Beda dengan di negara-negara lain, udaranya lebih kering. RH-nya bisa misalnya 50%. Nah, itu jumlah uap air yang ada di udara lebih sedikit dibandingkan di negara kita, gitu ya, negara tropis. Nah, kemudian saya ke sini dulu. Jadi, kita lihat di sini. Akan ada perpindahan uap air, perpindahan moisture, sampai tercapai equilibrium. Misalnya, kerupuk. Kerupuk itu AW-nya rendah. Bahan kering kan kerupuk itu. Bahan kering, AW-nya rendah. Dia diletakkan di udara seperti ini. RH-nya 70% misalnya. Maka terjadi perpindahan moisture. Ingat, perpindahannya selalu dari terjadi yang tinggi ke yang rendah. Jadi dari udara, uap airnya akan masuk ke dalam kerupuk. Akibatnya apa? Melempem. Kok bisa melempem? Karena uap air yang ada di udara masuk ke dalam kerupuk. Kenapa pindah? Karena tadinya tidak sama. Nah, pindahnya sampai kapan? Sampai tercapai equilibrium. Kalau sudah equilibrium, artinya AW kerupuk tadi sudah sama dengan RH yang ada di udara, itu sudah equilibrium. Nah, saat itu tidak lagi terjadi pelepasan atau penyerapan air tadi. Sebaliknya, ada bahan makanan yang basah. Buah misalnya. Buah Anda masukkan, dipotong gitu ya, seiris dimasukkan ke dalam kulkas. Kulkas ini RH-nya rendah gitu ya, misal RH-nya 65 gitu. Buahnya AW-nya 0,95 misal. Setelah sekian lama buah itu di dalam kulkas, apa yang terjadi? Siapa mau jawab? Buah menjadi kering ya, Pak? Ya, oke. Buah menjadi kering. Karena tadinya di situ kadar airnya, tadinya AW-nya kan tinggi. Lebih tinggi dari RH-nya udara. Maka airnya akan keluar. Keluar sampai tercapai equilibrium. Sampai AW pada buah sama dengan RH di udara.
baru berhenti perpindahannya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada, saya lanjut. Secara matematis, AW adalah P per PS, di mana P adalah tekanan parsial uap air per tekanan jenuh. Ya, ini P per PS sama dengan AW. P itu adalah tekanan parsial uap air. Tekanan parsial uap air adalah tekanan yang disebabkan oleh uap air saja, gitu ya. Kalau di udara itu kan ada macam-macam, nggak hanya uap air. Ada uap air, ada gas, ada yang lain-lain gitu. Disebut parsial, ini kita bicara tekanan yang memang disebabkan oleh uap airnya saja. P per PS. PS itu tekanan jenuh. Jenuh ini maksudnya dia benar-benar air saja. Jadi di sini Anda bisa baca keterangan ini, aktivitas air dari satu makanan adalah rasio atau perbandingan antara tekanan uap air pada makanan tersebut dalam kondisi setimbang dengan udara di sekitarnya dan tekanan uap dari air murni, distilled water, air murni pada kondisi identik, pada suhunya sama, gitu, maksudnya ya. Jadi kalau bilang AW-nya 0,8 itu artinya tekanan uapnya itu 80% dari tekanan uap air murni. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin didiskusikan? Jelas? Apakah jelas? Cek-cek. Apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, saya lanjutkan. Tekanan uap itu apa? Anda mereview lagi pelajaran SMA ya. Anda tahu ada namanya sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini adalah sifat ketika jumlah zat terlarutnya meningkat. Nah, salah satu sifat koligatif ini adalah penurunan tekanan uap. Ya, ada penurunan tekanan uap. Nah, tekanan uap ini akan menurun semakin tinggi zat terlarutnya, gitu kan? Ingat, sifat koligatif larutan ya, berarti semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, itu akan semakin rendah tekanan uap. Kalau kita tambahkan zat terlarut semakin banyak, tekanan uapnya akan semakin turun. Semoga masih ingat pelajaran SMA. Jadi, kalau saya punya air, saya tambahkan air 1 gelas, saya beri gula 1 sendok, saya aduk sampai larut. Maka tekanan uap dari cairan tersebut akan berkurang. Saya tambah lagi gulanya 1 sendok, diaduk lagi sampai larut semua. Tekanan uapnya akan semakin berkurang lagi. Nah, ini jadi bicara tentang AW. Ingat ya, AW ini adalah perbandingan tekanan uap air dari bahan itu dengan tekanan di air murni. Jadi ketika saya tambahkan zat terlarut di air, AW-nya akan turun. Semakin banyak zat terlarutnya, AW-nya akan semakin turun. Kita lihat. Ini ada contoh persen NaCl dan AW. Ditambah garam, semakin banyak persen NaCl-nya naik, AW-nya turun. Demikian juga dengan sukrosa, gula, ya gula pasir itu sukrosa. Anda tambahkan gula pasir semakin banyak, AW-nya semakin turun. Jadi jelas ya di sini bahwa ketika kita tambahkan zat terlarut di dalam satu campuran air,
maka semakin banyak zat terlarutnya, AW-nya semakin turun. Nah, kita lihat contoh pada berbagai macam bahan makanan. Bahan makanan ini memiliki AW yang berbeda-beda. Seperti ini. Bahan-bahan yang basah seperti daging, buah, sayur, susu, cair, itu AW-nya tinggi. Tapi bahan-bahan yang kering artinya airnya sedikit banyak padatannya gitu ya. Susu bubuk, kemudian cookies, biskuit-biskuit kering, itu AW-nya rendah. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, saya akan minta Anda untuk mengerjakan soal. Silakan, ini saya akan break dulu. Saya persilahkan Anda untuk beralih ke Super Cyber, ada kuis yang sudah tersedia di situ. Kuisnya mulai bisa dikerjakan jam 13.45, jadi sebentar lagi. Silakan dibuka waktu pengerjaannya 10 menit, jadi mulai 13